bayangkan di batas kotamu ada rindu yang menyapa hadirku. Tanah luhur subur berbudaya, harmoninya selaraskan balikku. Ragam tradisi, seni dan budaya, lestarilah istiadat tak sama. Negeri wisata istimewa ternama, Bukau dunia nikmati pesonanya. Om Swastiastu, selamat siang. Saya Imade Parnamo, wakili dari kelompok UMKM Tirta Kauripan. Di sini UMKM kita berdiri sejak bulan Desember tahun 2020, di mana UMKM kita ini terletak di Banjar Kauripan, Desa Awan, yang tepatnya terletak di Pondok Batu. Adapun beberapa produk yang kami punya dari olahan jeruk adalah sebagai berikut. Yang pertama ini namanya Blue S, terus ini namanya arak orange, kalau ini namanya arak coklat, kalau sering dikenal ini whiskinya jeruk. Yang ini arak original. Nah, yang ini hampir sama dengan arak coklat, cuman komposisinya sama kadarnya lebih banyak. Untuk ibu-ibu, yang ini biasanya yang disukai. Ini namanya wine jeruknya kadarnya cuma 7%. Berikut kami jelaskan mengenai proses pembuatan dari arak jeruk tersebut. Tapi yang pertama, kenapa sampai ada ini arak jeruk yang membuat kami kelompok UMKM tersebut untuk memproses dari olahan jeruk menjadikan suatu minuman yang bertahan lama. Yang pertama kita lihat di sini dari hasil jeruk pasca panen yang hasilnya begitu berlimpah, harganya yang anjlok, dan juga dari jeruk-jeruk yang sudah tidak layak seperti yang udah pecah, yang digigit sama nyamuk, jatuh ke pohon. Hal itu yang kita proses menjadikan sebuah minuman, di mana prosesnya tersebut pertama kita ambil buah jeruk, lalu kita tampung, kita bersihkan, cuci dengan air yang mengalir, kita bersihkan, di mana sisi-sisi dari buah jeruk yang udah tidak layak tersebut kita buang, kita ambil sarinya atau air jeruk tersebut, terus kita campur dengan gula, di mana gula yang kita pakai adalah gula aren, gula yang dihasilkan oleh beberapa dari desa sebelah. Setelah air perasan itu dicampur dengan gula, lalu kita rebus dengan suhu 60-80 derajat selama kurang lebih 30 menit. Setelah kita rebus selama 30 menit atau suhu sampai 60-80 derajat, kita dinginkan, lalu kita diamkan kurang lebih 12 jam. Setelah kita dinginkan selama 12 jam, kita campur dengan ragi, kita fermentasi di sana. Setelah dicampur dengan ragi atau difermentasi, kita diamkan selama kurang lebih atau paling minimal selama 21 hari. Itu jangka waktu yang paling minimal. Kalau lebih dari panjang, misalnya sampai 3-4 minggu, 2 bulan, itu akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Nah, minimal 21 hari kita angkat hasil fermentasi tersebut, lalu kita lakukan proses destilasi atau proses penyulingan. Nah, setelah dari proses penyulingan tersebut, kita menggunakan beberapa alat yang mungkin dibilang udah semi modern dikit,
kita menggunakan ada presto, ada kondensor untuk menghasilkan arak tersebut. Setelah kita melakukan destilasi yang menghasilkan uap, dari uap menjadi air, kurang lebih per 10 liter dari awal, dari hasil yang di fermentasi tersebut bisa menghasilkan kurang lebih 6-8 liter arak. 6-8 liter arak bisa dihasilkan dari 10 liter hasil dari fermentasi buah jeruk tersebut. Setelah dari arak itu kita hasilkan, baru kita proses. Yang coklat ini kita campuri dengan namanya kayu oak, biar warnanya seperti ini. Ini campuran kayu alami semua. Kalau ini murni kuning dari air jeruknya. Nah, kalau yang hijau sama ini baru ada sedikit mikan, namanya dari Blue Krakow. Untuk hasil produksi jeruk yang di awal pada saat bulan-bulan panen, misalnya pada saat bulan Agustus, September, Oktober, itu lumayan. Kita dari musim jeruk tersebut kewalahan untuk memproduksinya. Terus pada saat bulan Januari, Februari, Maret, itu musim kerontokan jeruk yang sangat luar biasa dan sangat banyak lagi jeruk yang jatuh. Itu bisa sangat-sangat berguna sekali bagi kami. Dan untuk itu ini merupakan berkat dari Tuhan, kita bisa memproses arak tersebut. Kita mengundang teman-teman siapapun yang mau berkomitmen, yang pengen tahu proses dari pembuatan, yang pengen tahu hasil, yang juga mempunyai modal untuk ikut bergabung bersama kami persilakan dengan kita duduk bareng terlebih dahulu, menuju proses kecocokan kita. Kalau cocok, kita ayo bersama-sama membangun Bangli mulai dari desa. Sedikit saya informasikan, arak ini kita proses sudah dari Desember 2020. Kita di sini sudah mengalami pahit manisnya proses berjuang bersama teman-teman, dari ketidaktertarikan teman-teman di sini menjadi sekarang beberapa tertarik, dari beberapa gunjingan masyarakat karena kita di sini memproses arak membuat orang mabuk. Tapi syukurlah sekarang semua masyarakat di sini udah menerima. Dengan kehadiran kita bisa membantu juga untuk anak-anak yang memungut, yang tidak mempunyai uang untuk belanja, dengan memungut jeruk yang jatuh untuk mencari uang 10.000 itu mungkin 30 menit mereka udah dapat. Karena kita hargai untuk jeruk anak-anak yang bawa ke sini Rp1.000 per kilo. Dan untuk penjualan sedikit saya informasikan, beberapa yang udah menjadi langganan tetap di sini adalah Dompu, Bima, Kupang, NTT, NTB itu udah semua, Jawa Tengah, Jakarta, Bekasi, Sulawesi kurang lebih udah 2-3 kali, Kalimantan sekitar 4 kali. Karena di sini kita untuk produksi sesuai dengan permintaan beliau, kita masih kurang. Satu, kurang kita alat untuk fermentasi, tempat untuk naluh fermentasi, dan juga kekurangan kita dari tenaga dan permodalan untuk fermentasi tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin itu hanya bisa yang sampaikan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak Anggota Dewan, Bapak Bupati Bangli, Bapak Wakil Bupati Bangli. Mohon petunjuk lebih lanjut. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi.